wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rahman. Opening. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pagi ini kami akan melaksanakan pembelajaran materi yang akan diberikan oleh Ibu Bude Yuli, Ibu Vivi, dan siapa satu? Indro, kenapa ada Ibu Bude ini? Kenapa, Man? Dan Ibu Bude. Makanya dilihat jadwal, Man. Dilihat jadwalnya Pak Rahman. Ini pagi ini Ibu Vivi dan Ibu Yuli. Ya, pagi ini Ada Ibu Bude itu. Ibu Bude tidak ada, Ibu Bude. Ibu Bude tidak ada. Tidak masuk dia. Ada Ibu sakit. Yuli ada, Bude Yuli ada, Ibu Bude tidak ada. Ada sakit dia. Yuli. Ya, silakan Pak Rahman. Ya, pagi ini kita akan Yuli oleh-oleh, jangan kata terus oleh-oleh. untuk pembelajaran agenda yang kedua. Agenda 2, bukan agenda yang kedua. Ya, agenda 2, Bu. Sama aku. Ya, bersama Ibu Haji Yuli Trianingsi, Ibu Vivi, dan 2 saja. ya 2 saja. Ya. Ya. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Pak Sekretaris untuk melapor. Izin Ibu Vivi untuk menerima. Oke. Izin kepada peserta Latsar angkatan 38, kelompok 1 dan 2. Duduk, siap, gerak. Lapor peserta Latsar angkatan 38, kelompok 1 dan 2, Jumat 9 September 2022, siap menerima pembelajaran. Baik, laporan diterima. Awali dengan doa. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih, Bu. Ya, baik, terima kasih Pak Sekretaris. Jadi sudah ada ketua dan angkatan sini, Ibu Yuli, Ibu Vivi informasinya. Baik, saya akan buka ruangan untuk kelompok 1 dan 2. Peserta silakan memilih sendiri. Izin Bude langsung Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Iya, adik-adik, saya mau tanya dulu untuk kelompok kelompok 1 nih ya. Kelompok 1 berapa orang satu kelompok anggotanya? 10 orang, Ibu. 10 orang, Bu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Berarti sudah lengkap ya. Saya hitung sudah lengkap, semua sudah masuk ya. Kita mulai saja karena sudah lengkap. Oke, adik-adik, sebelum kita mulai mungkin perkenalan ya, sekilas info saja. Jadi alhamdulillah ya pada pagi hari ini, siang, pagi, masih pagi. Pagi ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah sudah masuk hari keberapa nih? Keempat ya? Keempat Zoom ya, keempat Zoom. Masih berarti ya tinggal sedikit lagi ya, sudah separuh lah, separuh, belum sampai separuh perjalanan, masih dalam keadaan sehat ya, sehat-sehat semua, dan itu semua karena berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bahwa semua ini karena Allah ya. Kemudian adik-adik, pada pagi hari ini kita akan masuk di agenda 2 ya, agenda 2. Tapi sebelum itu saya perkenalan dulu sekilas info saja ya. Jadi nama saya itu Ibu Bude juga nggak apa-apa ya. Jadi nama asli saya adalah Yuli Tresnaningsih. Mohon dimaafkan karena teman pembawa acara tadi, karena memang di kantor maupun di lingkungan lingkungan masyarakat sekitar rumah saya dan tempat-tempat saya, hobi saya itu semua panggil Bude. Jadi wajar dia nggak tahu nama saya. Jadi kadang-kadang saya juga lupa dengan nama saya. Jadi karena semua panggil Bude, jadi jangan dimaklumi ya. Ibu Bude tadi sudah betul ya. Jadi itu. Kemudian, jadi adik-adik juga boleh panggil Bude ya. Tidak harus Yuli Tresnaningsih. Kemudian mungkin sekilas info saja, saya bekerja mulai tahun 1988. Jadi mungkin adik-adik juga ada yang belum lahir gitu, saya sudah kerja. Jadi hitung sendiri ya, 2022 dikurangi 1988. Jadi kurang lebih berapa tahun saya bekerja. Kemudian awal bekerja saya adalah 14 tahun ya, 14 tahun sebagai guru di SPP SPMA Sidira dulu. Namanya SPP SPMA, sekarang SMK 1 Sigi kalau nggak salah ya. Tuh, kemudian habis itu pernah di Balai Diklat Pertanian di Sidira sana di depannya gitu 2 tahun, dan mulai 2004 sampai sekarang hitung ya, 2022 dikurangi 2004 itu berapa tahun, hitung sendiri. Saya sebagai Widya Iswara, zaman dulu namanya di Badan Diklat, sekarang berubah menjadi BPSDM. Jadi Widya Iswara sekian tahun gitu ya. Hobi saya main tenis ya gitu. Jadi umur hampir 60 tahun ya, menjelang hampir 60 tahun ya, tahun depan itu 60 tahun. Ya, tapi saya punya prinsip biar tua berjiwa muda kan gitu ya. Yang muda bersikap dewasa untuk memotivasi diri supaya tetap energik, sehat, dan bisa menyampaikan ilmu kepada adik-adikku. Jadi ini saya anggap anak-anak saya semua ini ya. Tentu umurnya Bude ya sesaat, mungkin ada yang sama dengan umurnya macenya adik-adik. Kemudian adik-adik sini hobi saya tenis ya tadi. Adik-adik di sini kota ya, nih kota ya. Iya, Kota Pak. Siap, Bu. Kota, Bu. Siap, kota Bu, pemerintah kota Kota Palu. ya, kota ya. Oke. Jadi berarti rumahnya aja sekitar sini ya. Kemudian alamat saya di Jalan Adam Malik. Jadi kalau rumahnya di Dewi Sartika, Jalan Banteng ya, kemudian Petobo itu pasti Bu Lili ya, itu pasti deket deh dengan rumah saya. Jadi rumah saya sekarang di Jalan Adam Malik nomor 228A. Itu saja perkenalan. Nah, nanti sambil perkenalan dengan adik-adik 10 orang ini sambil jalan saja ya. Nanti habis waktu kalau untuk perkenalan 10 orang. Nah, sekarang saya mereview kembali ya, mereview. Jadi pada agenda 1 itu kan namanya agenda 1 itu kan sikap perilaku bela negara. Ya, gitu ya. Nah, kemudian materinya ada 3. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer kan gitu ya. Ketiga adalah sikap perilaku bela negara, ada 3. Kemudian di dalam agenda 1 itu adik-adik akan di benang merahnya yang akan dibawa dalam agenda habituasi itu adalah analisis
isu kontemporer ya. Bagaimana menggunakan alat APKL, mencari isu ya, mencari isu yang mau kita angkat. Kemudian bagaimana mencari penyebabnya dengan menggunakan first bond-nya ya. Kemudian bagaimana kita mencari ide-ide gagasan untuk menyelesaikan masalah. Kan gitu. Nah, kemudian nanti kita masuk agenda 3. Dan setelah masuk agenda 3, masuk agenda 2, habis masuk agenda 2, maka masuklah agenda ketiga dan berakhir di habituasi atau aktualisasi. Nah, sekarang kita masuk ke agenda 2. Nah, adik-adik, agenda 2, nah sekarang di chatting ya. Agenda 2 itu namanya apa? Ya, nanti jangan dikerjakan semua, nanti ngirimnya bersamaan ya, jangan dikirim satu-satu gitu. Jadi pertanyaannya di chat, tulis di chat ya, itu bahwa apa nama agenda 2, kemudian mata pelatihannya apa saja. Ya, oke. Sekali lagi, nama agenda 2 apa, kemudian mata pelatihannya apa saja. Oke, silahkan ditulis lewat chatting, tapi jangan dikirim dulu ya. Nanti kalau Budi bilang, silahkan kirim, baru kirim sama-sama. Oke, silahkan tulis dulu. Astaga. Kekirim. Oke, cukup di-share semua. Ayo, masih ada yang belum kirim? Silahkan. Atau sudah kirim semua nih? Ya, silahkan. Cukup ya, kayaknya sudah masuk semua. Coba saya lihat. Jadi tadi pertanyaannya ada 2. Ya. Apa nama agenda 2? Kalau agenda 1 tadi contohnya sikap perilaku bela negara ya. Nah, sekarang agenda 2. Nah, ini sini lu menyatakan menjadi ASN berakhlak. Gitu. Kemudian nanti saya lihatnya ya semuanya dulu. Oke, stop ya. Oke, kemudian ada Maryam ya, ASN berakhlak, Sri siapa ini sih? Sri Ambar ya, Ambarwati ya. Itu agenda 2 ASN berakhlak, agenda 2 Andri ASN berakhlak sama ya. Kemudian Rusniati berorientasi pelayanan, akuntabel,
kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, Irsan, agenda 2 menjadi ASN berakhlak, materi, adaptif, kolaboratif, loyal, harmonis. Oke. Kemudian Utami, ASN berakhlak. Kemudian Rofika, mempelajari mengenai nilai-nilai values ASN, berakhlak. Oke. Niluh lagi ya, pelajaran berorientasi pelayanan, akuntabel. Sri mengulang, ya oke. Winda, agenda 2 mempelajari nilai-nilai berakhlak, oke. Irsan, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Berakhlak, berorientasi, ya. Rabia, siapa? Rabiatul, ya. Materi agenda itu berorientasi, ya. Nah, sekarang kayaknya adik-adik sudah melihat MOC, sudah pernah baca MOC? Sudah ya tentu ya. Nah, pasnya itu apa sih agenda 3, agenda 2 itu? Pasnya. Yang benar apa sih agenda 2? Agenda 2 itu apa namanya? Jadi agenda 2 itu namanya nilai-nilai dasar ASN. Ya, jadi agendanya adalah nilai dasar ASN, agendanya. Nama agendanya ya. Jadi kan ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 gitu ya. Ada 4 agenda nih. Yang agenda 1 adalah sikap perilaku bela negara. Ya kan? Agenda 2 itu kalau ditanya agenda berarti agenda 2 adalah nilai-nilai dasar ASN. Nah, mata pelatihannya itu ada 7. Nah, mata pelatihannya ada 7 dan mata pelatihan itu juga sebagai nilai dasar ASN-nya. Tuh ya, kalau ditanyakan mata pelatihannya atau nilai-nilai dasar ASN-nya ya berakhlak itu. Nah, gitu ya. Jadi mata pelatihannya dan nilai dasarnya itu ya sama, yaitu berorientasi pelayanan, kan gitu ya. Akuntabel, kan ada 7 ya itu ya, akuntabel. Kemudian berakhlak, kompeten, kan gitu ya. Kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, itu yang ditulis adik-adik sebagian itu adalah mata pelatihannya atau mata pelatihan sama dengan nilai-nilai dasar ASN-nya ya 7 itu gitu ya. Tapi kalau agendanya yaitu agenda nilai-nilai dasar ASN. Oke, paham nih ya? Oke, ya paham ya. Nah, sekarang ada 7 nanti, 7 nilai atau 7 materi pelatihan yang harus kita bahas dalam waktu hanya 2 jam pembelajaran. Nah, sekarang supaya detailnya dulu, tulis dulu ya. Nanti jangan dikirim dulu ya. Kalau kita pahami dulu, kalau menurut adik-adik, kalau dengar ya, kita bayangkan atau kita yang ada di pikiran adik-adik, kalau dengar pelayanan itu apa sih pelayanan? Ya, silakan tulis. Jangan di-share dulu ya, di chatting. Pelayanan. Simple saja. Kalau kita dengar pelayanan, apa sih apa yang dimaksudkan pelayanan ini? Oke. Kirim. Sudah boleh. Tis air. Oke, kayaknya hampir sudah semua ya. Saya bacakan dulu.
Ya, oke. Jadi kita ke pelayanan. Kan ada 7 tadi ya. Kita ke berorientasi pelayan. Kalau mendengar pelayanan, apa sih? Nah, ini kalau Andri, pelayanan adalah memberikan jasa kepada masyarakat. Ya, memberikan jasa kepada masyarakat. Oke, boleh. Kemudian Rosniati, kalau mendengar pelayanan berarti melayani. Ya kan? Pelayanan ya melayani ya gitu. Ya, boleh. Kemudian Nilu, pelayanan merupakan memberikan barang atau jasa kepada masyarakat. Ya, boleh. Aduh, sebentar. Kemudian Rabiatul, pelayanan yaitu suatu tindakan yang diberikan kepada masyarakat. Marianti, pelayanan adalah komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke. Kemudian pelayanan adalah memberikan jasa kepada orang lain sesuai profesinya. Boleh. Pelayanan adalah suatu kegiatan antara seseorang yang dengan orang lain atau konsumen yang berujung dengan kepuasan konsumen. Ya. Rafika, pelayanan melayani sesuai dengan tupoksi. Oke. Menurut saya pelayanan adalah melayani masyarakat dalam bentuk jasa barang. Oke. Kemudian Utami, komitmen memberikan. Oke ya. Jadi sudah kita bayangkan ya sekarang, kita bayangkan dulu. Jadi bahwa kalau kita dengar pelayanan berarti bagaimana kita kan gitu ya, memberikan sesuatu kegiatan ya. Pelayanan itu sebuah kegiatan yang bisa memenuhi kebutuhan orang lain kan gitu ya. Kemudian kita sebagai pelayan ya, melayani, tadi ada kalimat melayani, oke lah. Jadi bayangan kita kalau mendengar pelayanan maka kita harus bisa memberikan yang terbaik, memberikan kepuasan ya, tadi memberikan kepada pelanggan. Oke, nanti kita bahas secara detailnya. Yang penting kita sudah paham ya bahwa melayani berarti memberikan sesuatu kepada orang lain kan gitu ya, dan insya Allah akan memberikan kepuasan kepada orang lain. Oke, nah sekarang kita ke akuntabel. Kalau dengar akuntabel, jadi intinya saja ya, jangan terlalu panjang. Kalau kita dengar akuntabel, apa itu akuntabel? Ayo ketik. Akuntabel. Oke, kirim. Ya, kita baca ya, akuntabel. Nah, ya. Kita langsung baca. Ya, ini Andri. Akuntabel adalah transparan dalam bekerja. Rofika, sikap bertanggung jawab. Ya. Kemudian Marianti, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Akuntabel maksudnya ini Sri ya, mampu mengatasi masalah. Kemudian Utami jujur bertanggung jawab ya. Kemudian Irsan tanggung jawab. Kemudian Rusniati melaksanakan tugas dengan jujur. Radiatul tanggung jawab. Akuntabel Nilu tanggung jawab. Kemudian Winda transparan kinerja. Jadi kalau melihat kalimat akuntabel itu tanggung jawab gitu aja. Jadi, apa yang mau dipertanggungjawabkan? Nah, nanti kita bahas. Ya, ingat ya, berorientasi pelayanan. Berarti kalau mendengar pelayanan berarti bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Kan gitu ya. Nah, kalau akuntabel berarti bertanggung jawab. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi supaya 7 selesai baru kita bahas. Nah, kalau kompeten, apa ya inti dari kompeten? Kok kita dengar kita harus kompeten? Apa itu kompeten? Maaf Ya. Pak, tadi keluar Silakan. sendiri. Ya. Oke, kalau kompeten apa? Ketik lagi. Inti ya dari kompeten.
Oke? Kompeten sudah ya, kirim. Oke, udah semua ya? Nah, coba saya bacanya. Jadi kompeten. Saya ingatkan kembali tadi pelayanan sudah, akuntabel sudah, sekarang kompeten. Kompeten Marianti ya. Terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri. Oke, kompeten untuk Rofika, terus belajar mengembangkan kapabilitas ya. Kemudian Winda kompeten berarti mampu atau cakap dalam bekerja. Rabiatul kompeten kemampuan kita dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi. Andri kemampuan kita. Utami tugas dengan benar dan sebaik-baiknya, mampu menjalankan tugas. Oke. Kemudian Nilu mampu melakukan sesuatu dengan baik. Kemudian Irsan konsep manajemen. Sri Ambar kemampuan, pengetahuan, kreativitas kita dalam melaksanakan tugas. Oke. Kemudian Rosniati melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau inti kompeten apa sih? Ya, kompeten itu kemampuan diri ya, kemampuan diri untuk menunjukkan bahwa kita ini berkapabilitas. Jadi kemampuan diri kompeten. Saya punya kemampuan diri seperti ini loh. Nah, itu kompeten. Jadi kemampuan diri aja itu kompeten ya. Intinya itu ya. Oke, sekarang kompeten sudah. Kemudian harmonis. Jangan dikirim dulu ya sebelum dikasih tahu. Kalau harmonis apa sih? Intinya saja ya, kalau dengar harmonis, apa sih harmonis itu? Nah, gitu. Kirim. Ya semua ya. Coba kita lihat lagi. Sekarang harmonis ya, harmonis ya yang kita pahami. Oke. Harmonis. Nah, ini Marianti, saling peduli dan menghargai perbedaan. Kemudian Rofika, saling peduli dan menghargai, suka menolong. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini Utami, harmonis, damai, selaras, setia, sekata. Kemudian harmonis menurut saya sikap saling menghargai tanpa memandang latar belakang, suka menolong. Andri harmonis terkait sesuai apa ini maksudnya? Situasi yang damai, ya. Kita dalam bekerja saling menghargai. Ya, sebetulnya kalau harmonis itu intinya apa sih? Harmonis. Harmonis kita ingin hidup ini harmonis. Ya, harmonis itu keselarasan, kedamaian, itulah harmonis. Hidup penuh damai, ya. Hidup selaras. Nah, jadi harmonis itu menyenangkan ya. Bagaimana kita ini hidup itu saling menyenangkan. Itu harmonis ya. Bagaimana membuat sesuatu yang selalu menyenangkan, selalu bahagia, nah, selaras, menyenangkan, itulah harmonis. Jadi intinya aja harmonis itu bagaimana caranya semua kegiatan yang kita lakukan itu jadi menyenangkan, situasinya itu menyenangkan. Ya. Tidak ada apa ya perdebatan, pokoknya hidup itu senang, damai, itulah harmonis. Ya, harmonis, ya kan? Dan kita ingin hidup harmonis kan? Ya, kita berkeluarga, keluarganya harmonis.
Kalau kita dengar, aduh lihat keluarganya ibu itu harmonis sekali. Artinya apa? Lihat ibu keluarga itu harmonis sekali. Berarti kelihatannya ibu itu menyenangkan gitu, keluarganya si A itu harmonis, menyenangkan, saling menghargai, saling tidak ada ya, tidak ada berantemnya gitu. Itu adalah harmonis. Oke. Sekarang loyal. Ya, kalau loyal apa? Oke, ketik. Intinya loyal aja ya. Tidak usah terlalu banyak. Loyal, loyal itu apa? Nggak usah terlalu teori. Loyal, dengar loyal. Apa sih? Oke, kirim. Oke ya, semua sudah ngirim. Oke, saya kira sudah ngirim ya. Kita coba loyal. Mulai dari atas ya. Kesetiaan, ya, patuh pada atasan. Nah, ini bahaya nih, patuh pada atasan nih. Ya, patuh, setia, setia dan kepatuhan, menjaga nama baik negara. Loyal loh, yang dimaksud loyal, setia atau patuh. Dedikasi pada pekerjaan, menjaga nama baik sesama ASN, patuh. Jadi inti daripada loyal itu apa sih? Setia dan taat gitu aja loh. Ya, jadi supaya langsung oh loyal itu setia dan taat. Patuh, setia, taat itulah loyal. Jadi loyal, loyal kepada taat, patuh dengan semua ajaran agama. Itu termasuk loyal ya. Ya, taat, patuh ya. Jadi taat, patuh itulah loyal. Intinya itu. Ya, nanti kita jabarkan. Yang kita taati dan kita patuhi itu siapa? Nah, gitu loh yang dimasukkan sini. Oke ya. Nah, sekarang loyal sudah. Sekilas saja ya, jangan terlalu panjang ya. Sekarang kalau adaptif, dengar adaptif. Itu apa sih adaptif? Oke, adaptif. Sekilas saja yang kalau kita dengar adaptif, apa ya di benak saya kok dengar adaptif? Kirim. Oke. Nah, adaptif. Oke. Kita coba nih adaptif ya, adaptif, inovasi kreatif dan proaktif. Adaptif, nah, adaptif, inovatif. Oke, adaptif mampu menyesuaikan diri. Yang benar ini. Kalau kita dengar adaptif tuh mampu menyesuaikan diri, beradaptasi gitu loh. Ya. Jadi itu intinya ya. Kemudian kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan, yes. Jadi kalau dengar adaptif menyesuaikan, bisa menyesuaikan ya tuh. Kemudian menyesuaikan diri terhadap keadaan, menyesuaikan diri yaitu menyesuaikan diri ya, mampu beradaptasi dengan keadaan. Kemudian ya, jadi itu. Nah, caranya apa? Nah, namanya inovasi itu nanti. Tapi kita harus ada adaptif. Jadi bayangan kita adaptif adalah kita ini bisa beradaptasi. Beradaptasi itu, adaptasi itu kan menyesuaikan, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dimanapun tempat kita bekerja, dimanapun ke lingkungan apa saja yang kita hidup, kita bisa beradaptasi, ya. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan apapun. Nah, itulah adaptasi. Ya. Oke, sekarang tinggal satu. Kalau kolaboratif apa? Ya, ketik. Kirim.
Ya, sudah semua. Kita coba terakhir kolaboratif. Jadi kolaboratif itu inti ya, inti daripada kalimat kolaboratif adalah nih mampu bekerja sama. Ya, ini ada kerjasama, membangun kerjasama. Oke, bersifat kolaborasi lagi. Oke, melaksanakan tugas kerjasama. Oke, kerjasama. Ya, oke. Jadi inti dari kolaboratif itu bisa bekerja sama dengan orang lain, ya, mensinergikan, ya. Kolaborasi itu bersinergi dengan orang lain. Jadi bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, kolaboratif itu ya. Kolaboratif itu kayak teamwork, bekerja ya dengan tim. Nah, itu. Jadi intinya kolaboratif itu bekerja sama, ya, bekerja sama, ya, bersinergi dengan orang lain. Oke. Jadi ingat ya, intinya saja dalam pelayanan. Pelayanan berarti kita bisa memberikan ya kebutuhan, memahami kebutuhan orang lain. Kan gitu ya. Bisa memberikan sesuatu kepada pelanggan kita. Akuntabel, bertanggung jawab, gitu aja. Kemudian loyal itu setia ya, setia taat. Kemudian kompeten itu kemampuan diri, itu adaptif itu ya bisa menyesuaikan diri ya, bisa menyesuaikan diri. Kemudian kompeten, kemampuan diri, adaptasi, kolaborasi adalah bisa bekerja sama dengan orang lain, mensinergikan ya beberapa sistem, beberapa orang lain untuk menjadi satu tujuan yang terbaik, mencapai tujuan yang terbaik. Itu aja ya. Jadi saya cukupkan itu untuk chatnya. Jadi itu ya ada 7, jangan sampai lupa ya, 7 ya, akuntabel, bertanggung jawab. Jadi itu saja dulu, baru kita kembangkan ya. Nah sekarang kita coba saya share screen dulu ya. Oke, bisa dilihat ya. Nah nih, saya kira ini cukup, nggak usah dianu. Jadi ini agenda 2 ya, tadi nilai-nilai dasar ASN. Namanya agenda 2 itu, nggak usah. Nah nanti inilah agenda 1, kita masuk di agenda 2. Agenda 2 di sini, agenda 1 kan sikap dan perilaku bela negara. Nah ini loh, namanya agenda itu ya. Nah ini nilai dasar ASN, dan inilah nanti yang kita bahas. Kemudian ada agenda 3 dan terakhir agenda 4 ya. Akhirnya dari semua agenda 1, 2, dan 3 akan membawakan adik-adik ke habituasi aktualisasi selama 30 hari. Dan dari ini diharapkan membentuk PNS berkarakter smart. Ya, itu harapannya. Oke, sekarang kita langsung aja. Dan di sinilah adik-adik kita coba bahas satu-satu. Jadi yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ya, kita bahas dulu berorientasi pelayanan. Jadi pelayanan itu bisa berjalan ada 3 unsur. Ceritakan dulu ya. Jadi di dalam suatu pelayanan pasti ada 3 unsur. Yang pertama adalah penyelenggara. Ya, penyelenggara pelayanan. Penyelenggaranya siapa? Ya kita ini lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan. Nah, kan gitu ya. Kemudian yang kedua ada penerima layanan. Yang menjadi penerima layanan siapa? Ya, pelanggan kita, masyarakat kita, publik ya. Itu adalah penerima. Dan kunci ketiganya adalah kepuasan. Jadi yang kita lakukan, yang kita memberikan pelayanan itu terakhir adanya kepuasan. Jadi siapapun yang kita layani merasa puas gitu. Irsan mulai tadi kok nggak tenang ya? Kenapa sih? Maaf Bu, Kamu kenapa? laptop mati total Bu, 2 Ya. kali mati total. Ya Makanya udah, saya pakai. Ya satu aja yang bagus, mulai tadi kamu sibuk dengan perangkat, nanti nggak dengarkan nih. Ya. Maaf Bu, karena laptopku mati, jadi saya pakai HP Bu. Mohon izin Bu, pakai HP. Ya nggak apa-apa, yang penting bisa mendengarkan ya. Itu aja, yang mati ya
singkirkan aja daripada sibuk sekali. Pakai HP pun nggak apa-apa, yang penting paham. Oke? Tenang Irsan. Ya, baru Ibu, di makasih, Bu. stop share. Stop share. Oke, oke. Nah, ya, jadi itu ya adik-adik ya nih. Maka nih komitmennya kami berkomitmen memberikan pelayanan penerima demi kepuasan. Ingat tadi dari 3 unsur tadi, maka kita semua harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, kata kuncinya kalau kita mau memberikan pelayanan yang baik, maka kita harus responsif. Ya, responsif itu tanggap, tanggap terhadap pelanggan kita, kemudian kita memberikan sesuatu yang berkualitas dan kepuasan. Nah, panduan perilakunya ini loh, Dik. Nah, nanti kita ingat-ingat ya ini, panduan perilakunya ada ini loh. Kalau adik-adik mau menjadi PNS, ASN yang berorientasi pelayanan, maka harus paham 3 perilaku ini. Inilah panduan perilaku, wujud dari perilaku kita. Yang pertama, adik-adik harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi apa sih yang diinginkan oleh masyarakat atau pelanggan kita? Jadi kalau memang adik-adik seorang perawat atau seorang apoteker atau apa saja, jadi kita tahu apa ya yang dibutuhkan pelanggan kita. Ya, pasien kita itu memerlukan apa? Nah, ini memahami dan memenuhi kebutuhan. Jadi penuhilah kebutuhan-kebutuhan daripada pelanggan kita. Nah, terus wujud kedua adik-adik pada saat kita melayani pelanggan kita, maka kita selalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Tuh, itu wujud perilaku kita. Nah, ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Melakukan kegiatan tiada henti itu untuk apa sih? Ya untuk supaya memenuhi ini. Jadi, kemarin kayaknya kurang puas deh, maka lakukanlah perbaikan-perbaikan terhadap tiada henti. Ini ya, melakukan perbaikan tiada henti ini tujuannya untuk membuat ini loh, kepuasan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melakukan perbaikan tiada henti supaya mendapatkan kepuasan. Oke ya, jadi ada 3 wujudnya, wujud perilakunya. Jadi nanti dari 7 nilai itu masing-masing panduan perilakunya ada 3. Ya, sekarang paham nih ya untuk berorientasi pelayanan. Kemudian akuntabel. Akuntabel tadi kan ceritanya bertanggung jawab. Ya. Maksudnya bertanggung jawab ini, nah ini kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, afirmasinya. Jadi kita selalu berusaha ya, apapun yang diberikan, apapun tanggung jawab kita yang diberikan oleh siapapun, ya atasan kita, maka kami ya adik-adik itu bisa menjalankan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah, kata kuncinya adalah adik-adik integritas. Nah, integritas itu adalah satu kata, satu perbuatan, itu integritas itu. Kemudian konsisten, ya kita selalu melakukan terus-menerus. Jangan jangan daknyang sekarang dilakukan besok tidak. Konsisten itu continue, ya apa yang kita lakukan continue. Kemudian adik-adik dapat dipercaya dan transparan, ya bisa dilihat, dipertanggungjawabkan kepada orang lain, itu transparan. Nah, wujud perilakunya akuntabel itu ada 3 nih panduan. Jadi pertama adik-adik kalau menjadi orang yang akuntabel, maka melaksanakan tugas dengan jujur. Jadi adik-adik harus jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Integritas itu berwibawa ya, satu kata, satu perbuatan ya, akhirnya menjadi kita orang yang berwibawa. Ya itu. Nah, tuh ya. Kemudian 2 nih, orang yang akuntabel, maka pada saat kita diberikan tanggung jawab dengan barang milik negara, nih loh, nih menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi kalau kita dikasih barang dikasih
fasilitas untuk menggunakan barang milik negara, maka harus bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Jadi harus digunakan sedemikian rupa dan efisien, bukan dirusak. Tuh. Nah, ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi pada saat kita dikasih mendapatkan jabatan tertentu, jangan disalahgunakan. Jadi untuk tiga yang akuntabel, jadi panduan perilaku akuntabel ini, kalau semua ASN betul-betul melakukan tiga panduan yang diakuntabel, maka ini salah satu wujud supaya kita tidak jadi koruptor. Ya, kalau tiga ini kita lakukan, pasti tidak jadi koruptor kita. Karena yang membuat kita korupsi itu ya karena tiga ini. Mulai dari menyalahgunakan barang ya milik negara, terus jadi misalnya dikasih tanggung jawab, dikasih kecil-kecil saja, dikasih tanggung jawab laptop dipinjami kantor, ya kantor laptop, lama-lama jadi milik pribadi. Pertama-pertama dipakai untuk keperluan kantor, lama-lama jadi milik pribadi dan lama-lama hilang. Berarti sudah mulai korupsi, ya. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan, selagi dikasih jabatan, maka ya dia gunakan, mumpung saya jadi pejabat, maka kita melakukan gini. Nah, itu juga korupsi. Nah, kan gitu ya. Karena apa? Tidak melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi itu ya, ini harus kita lakukan ya supaya kita terhindar dari korupsi. Nah, kemudian kompeten tadi kan kemampuan ya, kemampuan diri ya. Maka kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Ya, kapabilitas itu kemampuan diri kita. Maka kita wujudnya adalah kinerja yang terbaik, ya kan gitu. Sukses, berhasil, learning agile, kemudian ahli di bidangnya. Panduan perilakunya kayak apa? Tuh. Jadi kita ini ASN harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi kita kuatkan ya diri kita itu karena selalu ada tantangan-tantangan yang selalu berubah. Kemudian jangan lupa kompeten ini, kalau kita punya kompetensi diri yang baik, jangan lupa kita juga membantu orang lain untuk belajar. Nah, jadi ilmu itu jangan dipakai sendiri. Bisa untuk membantu orang lain belajar. Misalnya adik-adik punya kompetensi di bidang IT, maka kalau ada teman ya orang lain kebetulan tidak jago di IT, maka adik-adik bisa membantu orang lain untuk belajar itu supaya dia paham. Ya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya. Jadi kalau bekerja itu jangan asal-asal bekerja, sudah selesai. Bekerja sudah waktunya istirahat, selesai. Tetapi hasilnya hanya gitu-gitu doang. Nah, sekarang tidak. Jadi apapun yang kita kerjakan, tunjukkan kualitasnya terbaik. Tuh kompeten ya. Oke. Diingat-ingat ya panduan perilaku ini. Karena inilah nanti yang mau dilakukan pada aktualisasi habituasi. Bagaimana kita membiasakan ya perilaku-perilaku, panduan perilaku, 21 panduan perilaku yang harus dijadikan kebiasaan, dihabituasikan gitu ya dalam 4 minggu ya pada saat habituasi. Nah, itu untuk kompeten. Nah, sekarang harmonis nih. Tadi harmonis itu tadi kan hidup yang menyenangkan gitu ya, situasi yang menyenangkan. Maka kami saling peduli dan menghargai perbedaan ya. Menyenangkan itu apabila kita peduli dan saling menghargai terhadap sesama. Maka kata kuncinya peduli, perbedaan, dan selaras. Nah, panduan perilakunya nih, itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ya. Jadi jangan sekali-kali setiap bekerja, contohnya ini, kita mau bekerja sama nih, mau bekerja sama dengan orang lain, atau di kantor ini ada orang lain, selalu adik-adik bilang, misalnya, tidak usah John, nggak usah kerjasama dengan itu. Karena dia kan tidak sesuku,
tidak seagama, ya, kan gitu ya. Kemudian asalnya dari mana? Nah, itu semua tidak boleh karena kita akan terhambat dengan kalimat-kalimat itu. Akhirnya nggak pernah bertindak, cuma melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Tetapi bagaimana menghargai? Ya. Jadi hilangkan begitu. Ya. Kita saling menghargai latar belakang dan kita ambil kelebihan-kelebihannya. Ya. Misalnya agama ini, agama itu, terus kita debatkan, nggak akan bekerja itu. Hargai agama-agama mereka. Semua adalah baik. Sukunya, hargai suku mereka. Ya, adat istiadatnya hargai. Yang baik-baik akan kita hargai. Ya. Kalau ada kekurangannya, ya jangan didebatkan. Tapi bagaimana kita menghargai latar belakang setiap orang itu kita hargai dan jadilah untuk dinamika kehidupan kita supaya harmonis. Ya. Kemudian suka menolong orang lain, yes. Ya. Gemar menolong orang lain. Kalau di kompeten suka apa? Memberikan beda ya. Yang ini kompeten membantu orang lain untuk belajar. Tapi kalau di harmonis suka menolong orang lain dan ini membangun lingkungan kerja yang kondusif. Membangun lingkungan kerja ini betul-betul menyenangkan, kondusif, menyenangkan. Ya. Tidak ada perdebatan, ya. Kemudian itu tadi membangun lingkungan kerja yang kondusif itu ya akibat saling menghargai, suka menolong, akhirnya lingkungan kerja ini betul-betul kondusif dan menyenangkan. Nah, sekarang yang loyal. Loyal itu taat dan patuh. Nah, ini yang kami maksudkan di sini nih loh. Kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi yang diloyalkan itu yang utama adalah nih, ya, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia pada NKRI, serta pemerintah yang sah. Ini adik-adik yang dimaksudkan loyal, ya, taat dan setia pada NKRI. Jadi adik-adik karena orang pemerintah, kita harus tetap taat pada keputusan pemerintah. Contohnya, sekarang BBM semua naik, adik-adik ya tetap ikutin pemerintah, jangan sampai jadi provokator, ikut-ikut demo karena kenaikan BBM. Adik-adik tidak boleh, karena orang pemerintah ya tetap no comment, kalau perlu menjelaskan kenapa sekarang naik. Nah, supaya paham, jangan justru ikut-ikut demo. Ya, itu artinya adik bukan orang pemerintah. Pemerintah memutuskan itu sudah dengan analisa yang begitu detailnya. Ya, justru adik-adik memberikan pengertian melindungi masyarakat supaya tidak demo. Oke? Ya. Nah, kemudian kedua, ya, ini loh, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara. Jadi loyal kita kepada pimpinan itu, tadi kan ada taat kepada pimpinan. Sebetulnya tak seandainya adik-adik taat kepada pimpinan itu di poin ini loh, menjaga nama baik sesama AS pimpinan. Jadi taat loyalnya pimpinan tuh dilihat. Kalau pimpinan kita sudah mulai bengkok, ya bengkok tidak menuju jalan yang lurus, adik-adik ya jangan ikut ke sana karena loyalnya. Justru adik-adik bisa meluruskan, menyampaikan. Itulah menjaga nama baik pimpinan. Ya, kalau memang jadi jangan loyal kepada pimpinan tidak sesuai peraturan perundang-undangannya. Saking taatnya diajak bengkok mau aja. Akhirnya masuk penjara sama-sama. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi loyal, taat kepada pimpinan sebatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke? Ya. Kalau tidak sesuai dengan peraturan, ya jangan mau. Tuh. Makanya itu menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara.
Ya. Kemudian yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh menjaga rahasia jabatan dan negara. Yang kecil-kecil saja. Misalnya adik-adik itu kerja di BKD lah. Nah, mau diadakan mutasi jabatan gitu ya, misalnya ya. Nah, kan adik-adik ini kebetulan hanya tukang ketik. Maksudnya operator, bukan tukang ketik, operator. Tentu tahu ya siapa yang besok menjadi eselon 2, eselon 3 tahu ya. Tapi adik-adik karena yang tahu duluan, tidak boleh adik-adik sampaikan kepada yang diketik tadi nama itu, Pak besok mau dilantik lah, hancur ini. Itulah menjaga rahasia. Tidak boleh disampaikan walaupun tahu. Nah, karena kalau disampaikan duluan pasti kacau, ada yang komplain semua, ya pimpinan jadi pusing. Nah, biarlah nanti disampaikan pada saatnya. Itu salah satu menjaga jabatan, rahasia jabatan. Ya, contohnya guru saja pada rapat pertentuan kelas. Ya, jangan disampaikan sebelum diumumkan, nanti kacau nanti. Nah, itu salah satu menjaga rahasia jabatan dan negara. Ya, bagaimana apapun yang kita rapatkan, putuskan, ya jangan disebarkan sebelum waktunya. Itu salah satu. Nah, itu makanya loyal itu yang utama adalah loyal kepada negara. Ya. Ingat ya, loyal kepada negara. Seorang ASN adalah orangnya pemerintah, maka apapun yang terjadi kita harus tetap loyal terhadap pemerintah saat ini, ya. Kemudian menjaga nama baik dan sebagainya. Itu 3. Terakhir adaptif. Nah, adaptif tadi kan secara intinya adalah menyesuaikan diri, kan gitu ya. Adaptif itu menyesuaikan diri. Jadi untuk menyesuaikan diri, nih adik-adik harus terus berinovasi, antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan itu. Adik-adik harus siap menghadapi perubahan-perubahan saat ini. Jadi untuk menghadapi perubahan itu, maka adik-adik harus berinovatif, proaktif ini. Nah, maka panduan perilakunya ini cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan nih. Contohnya yang nyata cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ini nggak ngerti, nggak menyangka ya adik-adik ya. Pada saat tahun 2020 itu tahu-tahu ada COVID, ya, COVID-19. 2 tahun full 2020, setahun full sampai 2021, yang 2020 itu yang mengerikan. Itu betul-betul kita mencekam. Tapi kegiatan harus berjalan terus. Apalagi pelatihan. Makanya mau tidak mau kita mencoba Zoom dan segalanya. Setahun itu kita hanya mencoba menghadapi perubahan itu. Maka sejak itu maka pelatihan sebagian melalui virtual. Itu karena perubahan. Nah, pada saat itu apakah Bude selaku Widya Iswara nggak mau? Ya, nggak mau menerima itu? Ya enggak. Kita harus beradaptasi, walaupun pertama-pertama tertatih-tatih bagaimana itu Zoom, kita membuat metode pembelajaran yang bagaimana yang bisa dipahami, ya, bagaimana membuka Zoom, bagaimana menyampaikan, dan itu mau nggak mau harus bisa. Yang Bude sudah umur hampir 60, biar tertatih-tatih harus bisa, ya, membuka Zoom dan sebagainya, karena itu yang harus kita hadapi. Nggak mungkin kita berhenti di sini. Saya kira adik-adik bisa merasakan bagaimana itu mahasiswa langsung disuruh ke rumah semua. Ya kan? Bukan cuma pendidikan, diklat saja semua. Mahasiswa, sampai anak-anak itu ya, anak-anak SD semua hanya lewat WA tugasnya. Nah itulah maksudnya adaptasi. Kita tidak boleh berhenti. Kita harus selalu beradaptasi ya. Kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitasnya. Bagaimana inovasi kita, kreativitas kita, supaya dengan keadaan yang begini kita bisa berjalan, ya, dengan inovasi-inovasi kreativitas kita. Dan terakhir bertindak proaktif. Proaktif itu ya jangan menunggu bola, tapi bagaimana kita
menjemput bola. Ya, tuh ya. Tuh contohnya. Dan terakhir kolaboratif. Ya, kolaboratif tadi adalah bekerja sama, mensinergikan ya, mensinergikan dari beberapa lembaga, beberapa manusia untuk bisa bekerja sama. Nah, maka ini kami membangun kerjasama yang sinergis, ya, saling mengisi, kesediaan kerjasama, sinergi. Nah, ini 3 perilakunya nih. Yang pertama, adik-adik harus bisa memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi. Ya, kita buka kesempatan kepada orang lain, ya, untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kemudian terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya itu maksudnya adalah jadi sumber daya yang ada di organisasi kita ya, di kantor kita apa saja sih? Nah, sumber dayanya itu bisa berupa apa ya, materialnya, sarana prasarananya, wifi-nya, nah, itu adalah sumber daya. Atau keterampilan, keahlian dari manusia yang ada di lingkungan itu bisa kita gerakan, kita manfaatkan bersama untuk tujuan bersama. Itulah maksudnya kolaboratif. Ya, tuh. Oke, jadi pertama memberikan kesempatan orang lain, pihak lain untuk memberikan kontribusi, memberikan masukan. Kemudian terbuka untuk bekerja sama, ya. Kita buka kerjasama untuk mendapatkan nilai dan menggerakkan, memanfaatkan sumber daya yang ada itu menjadi sesuatu untuk tujuan bersama. Oke? Jadi 21 item panduan perilaku kan ada 7 ya, nilai-nilai dasarnya ada 7. Kemudian masing-masing nilai dasar kan ada 3 ini panduan perilaku. Nah, dari 21 ini loh, Dik, yang harus kita pahami. Semua beda ini. Nah, dari inilah nanti yang kita kaitkan ke agenda 2. Ya, diaktualisasi. Mohon maaf, aktualisasi. Ya, jadi nanti kelanjutannya adalah kan adik-adik kita lanjutkan dulu ya. Nah, ini tugas individu dulu. Jadi ada learning journal dulu. Nah, jadi adik-adik learning journal. Jadi learning journalnya, ini adik-adik ya, pokok pikiran itu isinya tuliskan tentang nilai-nilai dasar AN. Maksudnya tuliskan tentang agenda 2 itu apa yang adik-adik pahami di agenda 2. Ya, paham nih ya, pokok pikiran. Jadi apa-apa sih yang adik-adik pahami tentang agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar ASN. Oke. Kemudian yang kedua, adik-adik bagaimana sih penerapan nilai dasar ASN di tempat kerja. Jadi adik-adik bekerja di sudah berapa bulan? Saya tanya. Kurang lebih 4 bulan. Siap, kurang lebih 4 bulan. Oke, jadi selama 4 bulan, kira-kira adik-adik itu sudah menerapkan misalnya selama 4 bulan kayaknya saya sudah menerapkan berorientasi pelayanan nih, tuliskan ya. Berarti pada saat menerapkan berorientasi pelayanan tuh yang kayak apa? Nah, gitu. Kemudian akuntabel. Saya sudah akuntabel kok. Nah, penerapannya di mana akuntabelnya itu? Waktu 4 bulan itu. Ya, bisa? Paham nih? Jadi, bagaimana adik-adik selama 4 bulan ini, jadi apakah nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak 7 tadi, itu sudah diterapkan belum? Nah, tinggal pilih aja, ini yang sudah saya terapkan, terus lihat panduannya. Aku sudah melakukan, misalnya contohnya ya, nah, pada saat adik-adik melakukan pelayanan apa? Oh, saya sudah berorientasi pelayanan karena saya sudah melakukan ramah tamah pada saat misalnya pada saat saya memberikan apa kepada pelanggan, apa pasien gitu, tinggal pilih ini saja. Oke ya, paham nih ya? Nah, itu untuk learning journal nih, learning journalnya. Tuh ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kenapa ada ini ya?
Kemudian ini tugas individunya. Tunggu dulu. Nah, ini tugas individu ya. Tugas individunya adik-adik, kan adik-adik punya tuh kemarin tuh dari agenda 1 kan adik-adik sudah dapat tuh isunya apa, kan gitu ya, isunya apa. Kemudian adik-adik sudah melakukan firstborn. Dari isu utama adik-adik sudah melakukan firstborn kan, penyebabnya apa, ya kan? Setelah tahu penyebabnya, adik-adik kan sudah ketemu ide gagasannya apa. Ya, halo, sudah dapat. Nah, Siap, sudah Bu. nah, setelah itu coba adik lihat nih, kegiatan yang adik-adik lakukan, coba masukkan di sini. Cukup contohnya 2 saja, misalnya kegiatannya, contoh ya. Jadi kegiatannya misalnya ada dua, misalnya isunya begini, contoh ini ya, contoh. Isunya adalah tingginya, jadi isu adalah kalimat kontennya negatif ya, begitu ya. Yang agenda 1 siapa kemarin? Izin Bu, Pak Muhtar Bu. Pak Muhtar, Ibu. Pak Muhtar, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan sudah dibawa ke sana. Jadi agenda 1 kan sudah tahu isunya nih, contohnya isunya. Isu semua kalimat negatif kan? Ya, kontennya negatif. Contohnya isunya nih, ketemu ini setelah di APKL ketemu isunya adalah tingginya angka kematian ibu bayi dan ibu melahirkan. Ini contoh ya. Nah, itu isunya. Kemudian setelah di isu itu kan adik-adik menggunakan firstborn. Sudah pelatihan toh? Sudah dilatih kan ini? Sudah? Sudah, Bu. Siap, sudah Bu. Nah, jadi setelah dilakukan di firstborn, ketemulah skill, surrounding, system, dan itu ya, temu ya. Jadi bahwa yang menyebabkan itu adalah misalnya kurang pahamnya tentang kesehatan ibu hamil misalnya ya. Terus kurang apa gitu ya. Nah, setelah ketemu di dalam firstborn, maka kita menentukan alternatif kegiatan. Nah, alternatif kegiatan yang adik ketemukan itulah masukkan di sini. Nah, contohnya ini kegiatan pertama karena kurang paham nih, saya melakukan sosialisasi atau edukasi tentang kesehatan ibu hamil, misalnya ya. Oke, paham nih ya? Nah, kita ambil 1 tuh kegiatannya. Terus tahapannya apa untuk sosialisasi? Oh, kalau gitu, nah kan sosialisasi ini ada 2 nih. Ada yang bisa tatap muka langsung, bisa melalui media-media yang lain kan, misalnya media apa ya, sosialisasi melalui leaflet atau apa deh. Pokoknya sosialisasi. Nah, tahapannya berarti adik-adik bisa menjabarkan nih. Tahapannya mulai karena sosialisasi ya, misalnya dimulai dari apa ya? Misalnya sosialisasinya mau di posyandu nih, maka diawalin dengan koordinasi dulu deh dengan pihak kelurahan atau kader kan gitu ya. Kemudian apa ya? Kemudian menyiapkan atau menyiapkan bahan sosialisasinya, kemudian pelaksanaan sosialisasinya kan gitu ya. Nah, atau menentukan jadwal ya, atau mengundang dan sebagainya sampai terjadi pelaksanaan sosialisasi. Nah, disinilah pada saat koordinasi atau dengan kader dilihat apakah ada sih keterkaitan dengan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Nah, ini caranya dilihat dari sini. Pada saat saya berkoordinasi, ada nggak ya di sini? Nah, dimulai dari sini dulu. Pada saat koordinasi, kira-kira ada nggak ya di sini, D? Coba dilihat dari pertama ini. Kalau kita berkoordinasi dengan kader, kira-kira mana ya? Ada nggak di sini? Ramah, Bu. Siap, ada Bu. Di mana? Melakukan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, pada saat berkoordinasi loh, ini contohnya koordinasi dulu. Hanya koordinasi dulu nih. ramah, cepat, solutif, dan dapat diandalkan. Berarti di poin 2 ini pada saat koordinasi, berarti ada di pelayanan. Kan ini baru koordinasi nih. Terus akuntabelnya ada nggak? Dilihat lagi. Ada nggak di akuntabel?
Nah, Ada. Siap, ada di Bu. mana, Bu? Melaksanakan tugas dengan jujur. Nah, misalnya ada di poin Tanggung jawab. 2, berarti akuntabel ada. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya dilihat satu-satu, tapi masih untuk koordinasi. Oke? Oke? Nah, ini dulu yang dilihat ini loh, bukan ini ya. Ini kan sosialisasi nih. Tapi yang dipecah, yang dilihat di sininya nih. Kemudian kedua, habis koordinasi dengan kader misalnya. Kemudian di sini adalah apa ya tadi? Mengundang misalnya, toh? Mengundang yang siapa yang disosialisasikan misalnya. Pada saat mengundang peserta, ya peserta sosialisasi, lihat lagi, gitu, ya. Kemudian terakhir misalnya pelaksanaan sosialisasi, dilihat lagi, gitu. Oke? Caranya tadi melihat itu, mulai dari atas sampai ke bawah. Bisa jadi semua ada, ya enggak? Bisa jadi juga tidak ada. Contohnya, ada kegiatan yang tidak melibatkan orang lain. Ya berarti belum ada Belum ada kolaboratif. kolaboratif. Iya kan? Nah, jangan semua-semua. Ya, tapi nggak nyambung. Wah, belum kegiatannya, tahapan kegiatannya di sini tuh belum melibatkan orang lain, belum ada kerjasama, kok ada kolaboratif? Ya enggak lah. Ya kan? Kolaboratif kan berarti harus ada kerjasama melibatkan orang lain. Contohnya tahapan kegiatan yang baru diri sendiri, berarti ya nggak ada kolaboratifnya, kan gitu ya? Iya, Bu, siap. Ya, Bu, siap. Nah, kemudian cari lagi kegiatan kedua ini tentang tadi masih isunya adalah tingginya angka kematian ya ini jadi. Kemudian saya melakukan kunjungan rumah deh. Ini kebutuhan bidan nih. Ya, kunjungan rumah. Maka kunjungan rumah itu bagaimana tahapannya? Pecah lagi. Ya. Nah, pecah lagi ya. Misalnya mencari data siapa saja yang lagi hamil kan gitu ya. Kemudian apalagi. Nah, sama dengan tadi. Ya. Oke. Nah, itu untuk terus dijelaskan ya di bawah ini jelaskan singkat. Misalnya kegiatannya adalah sosialisasi, ya kan? Kemudian tahapan kegiatannya adalah tadi koordinasi. Maka koordinasi dilihat. Kalau berorientasi yang mana dijelaskan, akuntabel yang mana, kalau nggak ada ya strip aja. Ya, misalnya gitu. Jadi ditulis 7 dulu, yang ada diterangkan, ya. Yang nggak ada ya di strip gitu aja. Terus tahapan kedua, misalnya tadi mengundang, ya, mengundang peserta sosialisasi, misalnya pilih lagi dan seterusnya, ya. Oke, jadi itu yang untuk tugas individu. Nah, kemudian ya untuk learning journal nanti dikirim besok ya besok. Nanti belum saya buka karena tadi panitia baru mau bukakan, belum ada saya upload. Jadi nguploadnya besok untuk learning journal. Oke. Nah, untuk tugas individu tadi maka nguploadnya nanti aja setelah Bude masuk. Ya, jadi pertemuan berikutnya kalau nggak salah tanggal 13 hari Selasa nanti jamnya nggak tahu jam berapa, itu adik-adik memaparkan dulu. Memaparkan semua tugasnya, nanti sharing ya, kita berikan masukan, kalau ada kurang paham diperbaiki. Setelah bagus baru dikirim. Nah, kayaknya nguploadnya tanggal Selasa deh pokoknya setelah diperbaiki baru di-upload. Supaya nilainya bagus-bagus. Bukan bikin pusing saya. Sudah diperbaiki. Oke? Nah, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita berakhir? Silakan. Siap. Karena waktu tinggal 15 menit nggak sampai. Saya Bude. Yes. Mau bertanya, berarti yang tugas tadi itu berhubungan dengan tugas yang pertama yang dikasih Pak Muhtar di atau bisa hal lain yang kami kasih masuk?
Contoh kayak Oke. saya farmasi, saya kan ambil tentang gudang, pergudangan di farmasi, yang tugas pertamanya yang Pak Muhtar. Apakah bisa saya kasih masuk di tugas kedua ini? Oke, Itu yang gini, usahakan itu kan Pak Mukhtar kemarin hanya intinya adalah bagaimana menggunakan ya, menggunakan alat untuk mencari isu. Yang penting mantapkan itu. Adik-adik kan paham dulu itu. Kemudian bagaimana mencari penyebab dengan firstborn-nya, pahami dulu itu. Nah, kemudian setelah itu bagaimana mencari ide alternatif, ya kan gitu ya, alternatif kegiatannya. Nah, seandainya yang di agenda 1 ternyata itu sudah mantap, yang mau kita bawa ke aktualisasi nanti di agenda 4 silahkan itu dibawa. Tapi kalau belum mantap boleh berubah. Oh, Nah, intinya yang kita harapannya Bude, kegiatan-kegiatan yang mau kita latih ini dikaitkan dengan agenda 2, harapannya sudah menjadi rencana kita untuk habituasi, ya. Nah, caranya bagaimana? Adik-adik mulai sekarang bisa telepon dengan mentornya. Karena semua kegiatan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa persetujuan mentor. Karena nanti mentorlah yang mendampingi adik-adik pada saat aktualisasi, ya kan? Selama 4 minggu di instansi, di tempat, di puskesmas atau di tempat kerja adik-adik, nanti yang mendampingi adalah mentor. Maka sebisanya apa yang mau kita kerjakan untuk agenda 2 dan nanti kan dilanjutkan dengan agenda 3 ya, itu sudah benar-benar yang mau kita gunakan di rancangan aktualisasinya. Itu ya. Nah, sekarang kok kemarin kurang seret juga apa-apa. Nggak apa-apa. Perbaiki aja. Ya, perbaiki. Yang penting ketemu kegiatannya, isunya apa, terus kegiatannya apa. Yang cukup 2 aja dulu lah untuk pelatihan. Kalau mau 3 juga nggak apa-apa. Tapi ingat ya, yang Bude maksudkan, untuk konsultasi koordinasi jangan dibikin kegiatan ya, tapi itu adalah masuk di tahapan saja. Jadi yang Bude maksudkan adalah kegiatan inti yang jelas outputnya. Contohnya sosialisasi, jelas kan outputnya, kunjungan rumah, jelas, kemudian pendataan, itu kan jelas, kan gitu ya. Gitu loh ya. Jadi konsultasi dan koordinasi masukkan aja di tahapan kegiatan. Yang tadi loh. Ya, bukan kegiatan, tapi masukkan di tahapan kegiatan. Nah, untuk latihan cukup 2 aja kegiatan yang nyata. Tapi kalau mau 3 juga enggak apa-apa. Ya. Oke. Nah. Cukup Dek Ambar. Sri Ambar paham? Nah, untuk Dek Ambar, Sri Ambar yang tanya berarti untuk semuanya ya. Ya, berarti itulah. Jadi jangan diulang lagi pertanyaannya. Gitu. Ada lagi yang bertanya sebelum berakhir? Sebelum melakukan tugas. Ayo. Ada? Sudah paham semua nih? Oh, Rusniati. Apa Rusniati yang mau ditanyakan? Izin Bude. Ini tadi soal individu, soal keterkaitan antara kolaboratif yang selanjutnya itu, seandainya saat kita melakukan kunjungan rumah Ibu ya, terus di contohnya kalau kayak di akuntabel ada, itu nilainya akuntabel itu yang kita catatkan di situ Bude. Yes, jadi di akuntabel gitu yang di tabel ada gitu aja toh. Kan ada tabel tadi ya? Ya. Ada. Nah, nanti pada saat penjelasan aja akuntabel, misalnya bertanggung jawab pada saat apa, kan gitu toh? Di penjelasan bawahnya. Ya. Oke? Ya, boleh. Terima kasih. Bisa dipahami? Atau saya share ulang ya? Saya share ulang dulu. Ini ya. Nah, ini kan misalnya
ada kegiatan, terus Komiu pecah nih. Ya Komiu pecah ya, tahapan kegiatannya dipecah. Ya minimal 3 lah tahapan kegiatan itu paling sedikit dipecah. Nah, pada saat mengisi tabel hanya tinggal ada gitu aja. Tapi pada saat penjelasan, nah penjelasan, tunggu dulu. Pada saat penjelasan, nah ini misalnya akuntabel, ada kan tadi? Di tabel kan ada, maka dijelaskan. Saya misalnya bertanggung jawab atau apa, misalnya akuntabel di poin 1 ya, bertanggung jawab pada saat melaksanakan apa. Ya diuraikan sedikit lah tanggung jawabnya itu kayak apa. Gitu ya. Oke, begitu yang dimaksudkan ya. Kompeten misalnya. Kompeten diambil di mana? Melakukan terbaik misalnya, kualitas terbaik misalnya ya. Nah, ceritakan pada saat saya ini ya, diceritakan apa yang mau kita lakukan pada saat kegiatan ini. Ya, kan ini lagi koordinasi nih. Ini kan koordinasi nih. Berarti akuntabelnya koordinasi itu pada kayak apa sih? Ya kan gitu misalnya ya. Nah, gitu. Koordinasi, misalnya koordinasi. Berorientasi pelayanan. Kayak apa koordinasi yang ada hubungannya dengan pelayanan. Nah, pada saat saya berkoordinasi, saya melakukan ramah, gitu kan? Diambil dari mana? Gitu. Oke, itu yang dimaksudkan, Rusniati? Iya, Bude. Nah, jadi dijelaskan di bawah. Kalau di tabel ya nggak usah dijelaskan, ya. Ada gitu aja. Tapi penjelasannya ke bawah. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah kita cukupkan sampai di sini ya. Nanti ketemu lagi di hari Selasa ya, tanggal 13 melalui Zoom. Nah, Selasa nanti semua memaparkan ya, lalu kita perbaiki sama-sama. Oke. Sip. Jadi intinya untuk agenda 2, tolong pahami betul masing-masing nilai itu dengan indikatornya. Ya. Kalau misalnya berorientasi pelayanan harus paham betul ada 3 itu. Dengar berorientasi pelayanan berarti 1 ya, memahami kebutuhan orang lain kan gitu ya. 2 misalnya ramah, cekatan dan sebagainya. 3 adalah tiada henti, melakukan perubahan tiada henti. Tuh harus paham tuh, akuntabel. Pertama, harus jujur, integritas, dan sebagainya. Kedua, kan gitu ya, apa? Tidak menggunakan barang milik negara sesuai dengan tuh. 3, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah, itu harus apa? Adaptif. Jadi, nah, makanya kegiatan tahapan itu selalu diulang-ulang mulai nomor 1 sampai 21 itu karena supaya paham, oh kalau menolong orang lain berarti bagiannya siapa, kalau berusaha memberikan belajar orang lain itu menolong orang lain beda ya dengan menolong dalam hal memberikan pelajaran kepada orang lain ya, tuh beda, itu di mana itu harus paham. Kalau inovasi proaktif di mana? Kan gitu. Nah, kalau sudah itu paham gampang. Makanya setiap tahapan kegiatan disesuaikan dengan perilaku tadi dibahas. Ya. Oke? Caranya begitu. Sip ya. Sudah ada yang tanya lagi ya? Ada? Andri mau tanya? Tidak, Bu. Tidak ya? Siap ya? Siap. Oke. Kalau sudah berarti kita cukup di sini aja karena waktu tinggal berapa? Bude. Di sini? Tinggal 5 menit waktunya, Bude. Apa? Abdurrahman? Tinggal 5 menit. Ya oke. Tinggal 5 menit. Kalau memang nggak ada pertanyaan, kita berakhir sampai di sini aja. Insya Allah paham. Jadi kerjakan dulu learning journalnya. Kemudian kalau sudah selesai ya simpan aja learning journalnya, besok baru diupload, baru ngerjakan sekaligus tadi tugas individu. Jadi untuk tugas individu bisa berubah ya, bisa berubah dari hasil agenda 1. Ya. Untuk sekarang
bisa, kalau bisa supaya nanti setelah selesai dari agenda 2, nanti itu juga kegiatan itu juga yang mau dibawa di agenda 3. Maka saat ini sudah mulai serius, betul-betul isunya apa, kegiatannya apa. Ya, oke. Itu aja. Jadi nanti dimulai lagi diseriusi. Kalau perlu sudah telepon ke mentornya. Bu, saya punya isu ini dan rencana kegiatannya adalah ini gitu. Sebutkan juga rencana kegiatannya. Ya, silakan. Bisa 2, 3, 4 rencana kegiatannya ya. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Pak Irsan mau tanya? Cukup juga? Siap, tidak Bu. Sudah Oke. paham. Ya, oke. Kalau begitu kita berakhir sampai di sini. Selamat mengerjakan tugasnya. Mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan dapat juga kegiatan apa yang mau kita bawa ke agenda 4 ya. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini siang ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumatnya ya. Karena ini hari Jumat. Kemudian Pak Abdul Rahmat, Dek Rahmat, saya kembalikan atau bagaimana? Kalau bisa ditutup berdoa dulu Rahmat. Oh ya. Ya, baik. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Oke. Ya, kalau begitu Dek Rahman. Jadi betul juga Dek Rahman tadi bilang Ibu Bude, memang betul Rahman kamu betul. Karena memang Bude biasa dipanggil, ya nggak apa-apa. Memang jarang yang tahu nama saya ya. Terkenalnya Bude ya Rahman ya, cocok ya. Ya, oke. Nah, sekarang kalau gitu saya pamit ya, semuanya aja kita leave room ya. Kemudian teman-teman bagaimana Rahman biar ngikutin waktu. Nanti ke Pak Hendro. Oh ya udah, kalau gitu Bude leave room, adik-adik sambil nunggu dilempar ya di ruang besar langsung kerjakan tugas. Itu aja ya. Oke, sekian ya, saya leave room dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bude. Terima kasih Bu. Kenapa kok Irsan? Irsan kenapa?